Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah metode penelitian hari ini ya, secara daring, yaitu mengenai alat statistik, yaitu yang disebut dengan analisa korelasi. Sebelumnya, waktu pertemuan tatap muka kita membahas yaitu mengenai analisa regresi, yaitu Y sama dengan A plus PX, di mana fungsi analisa regresi ini adalah untuk mengetahui hubungan fungsional antar dua variabel sehingga kita bisa memprediksikan berapa Y apabila X dinaikkan. Jadi kalau jika X dinaikkan, maka perubahannya berapakah Y-nya. Sehingga regresi ini bisa digunakan sebagai alat untuk memprediksikan perolehan Y di masa yang akan datang. Oke. Selanjutnya, analisa yang kedua yang akan kita bahas hari ini adalah untuk mengetahui kuat tidaknya hubungan antara dua variabel X dan Y, yaitu dengan menggunakan rumus R sama dengan N, ya, itu jumlah periode yang diteliti, XY, jumlah XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi, maaf, modul kemarin ada sedikit revisi ya, tapi sudah saya perbaiki di sini. Kalau kemarin di sini ada N di sini, tapi saya periksa lagi ternyata rumus yang benarnya adalah ini. Jadi nanti yang digunakan adalah rumus ini. Makanya modul-modul yang kemarin saya share kepada Anda itu diganti dengan modul yang sekarang yang saya share kepada koordinator kelas ya. Jadi untuk R ya, modul yang dulu ada N-nya, ini tidak ada aslinya ya. Ini akar ya. Nanti lebih jelasnya saya akan berikan simulasinya ya. Oke. Jadi intinya analisa korelasi itu untuk mengetahui hubungan X dengan Y. Di sini ada 3 macam korelasi. Jika nanti nilai R-nya itu hasilnya negatif atau mendekati minus 1, maka korelasinya negatif. Artinya jika X naik, maka Y-nya turun, dan sebaliknya apabila X turun, maka Y naik. Namanya berbanding terbalik kalau dalam teori matematik ya. Misalkan ya, berbanding terbalik itu contohnya jika stok beras bertambah, maka harga akan turun. Kebalikannya, jika stok beras berkurang, maka harga akan naik. Itu disebut korelasi negatif. Lalu bagaimana dengan korelasi positif? Yaitu artinya jika X mengalami kenaikan, maka Y-nya juga ikut naik. Jadi searah. Jika X-nya turun, maka Y-nya juga turun. Nah, misal permintaan barang dengan harga barang. Jika permintaan barang tertentu tinggi, maka harga terhadap barang itu pun akan naik. Jika permintaannya turun, maka harga akan turun. Nah, itu adalah hubungan yang bersifat positif. Tapi ada juga yang sebetulnya ketika diteliti tidak ada hubungan ya, yaitu disebut dengan korelasi nol. Misalkan jika X-nya naik, maka X-nya bisa naik, bisa juga turun. Y-nya turun, X-nya turun, bisa jadi Y-nya naik atau turun. Jadi ini tidak memiliki hubungan. Maka kalau R-nya misalnya 0,0 misalkan, nah itu berarti dipastikan mendekati 0. Tapi kalau R-nya misalkan minus 0,8, nah berarti negatif. Atau misalkan R-nya 0,8 dan sampai ke 1, itu adalah positif. Nanti kita coba disimulasikan, yaitu pada kemarin ya. Nah, oke. Waktu pertemuan kemarin ya, kita di sini ada data ya. Data judulnya kalau tidak salah itu yaitu mengenai pengaruh
biaya promosi terhadap penjualan sepeda di perusahaan Bikestar, di mana biaya promosi itu dinyatakan dengan X, X itu dinyatakan dengan besarnya biaya promosi, variabel Y ditentukan dengan penjualan sepeda, ya. Nah, di sini penelitian dilakukan selama 7 bulan. Nah, kemarin kita bahas ya, saya ulangi lagi, di sini adalah tentang biaya promosi. Ini dalam jutaan, 4 juta, 5 juta, 8 juta, 9 juta. Ini dalam puluhan sepeda yang terjual, unit ya. Ini rupiah, biaya. Ini. Nah, kemudian kita bikin X2, Y2, XY. Kemudian dijumlahkan jadi sigma. Nah, maka kita mendapatkan poin-poin ini. Oke. Selanjutnya kita coba dianalisa regresi. Kemarin sudah kita bahas. Nah, kita sekarang masuk korelasi. Oke. Rumus korelasi adalah tadi sudah saya jelaskan, R itu adalah menunjukkan korelasi. Dihitung N7 tadi XY 497 di atas ini ya. Oke, nah ini 497, ini dari sini ya, 497 ya XY. Nah, kita ulangi lagi di sini ya, notasinya kita dapat N sama dengan 7, sigma XY adalah 497, sigma X 61, sigma Y 49, sigma X kuadrat 603, sigma Y kuadrat 413. Oke, kita masukkan notasi-notasi ini, rumus ini. Kemudian kita masukkan notasi yang sudah kita peroleh ini, dimasukkan ke dalam tadi. N7 dikali sigma XY 497 dikurangi sigma X 61 ya, dikali 49 sigma Y dibagi akar. N7 dikali sigma X kuadrat 603 ya. Nah, ini ada garis ya sebetulnya aslinya ya ke sini ya. Apa namanya? Garis akar ya. 7 plus 603 dikurangi 61 dikuadratkan karena sigma X di sini rumusnya dikali 7 N ya, dikali 413 sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y 49 kuadrat. Hasilnya adalah di sini hasilnya adalah 490 di sini ya, 490 dibagi dengan 494 ya. Jadi itu hasil akhirnya kalau kita hitung ya, ini dibagi ya. Ya, ini ada di sini ada garis. Saya tadi lupa beri garis. Silahkan Anda hitung lagi ininya. Ya, ini dibagi. Oke. Jadi di sini 490 hasil ini. Ini sudah hasil akar ya. Jadi ini notasi ini 7 dikali 603 dikurangi 61 kuadrat hasilnya berapa, dikali 7 dikali 413 hasilnya berapa, dikurangi 49 hasil ini dikali dengan hasil ini, nanti hasilnya di akar jadilah ketemu 494,97. ini hasilnya 0,98. Nah, apa arti 0,98? Oke, kita analisa. Dari perhitungan di atas diperoleh R 0,98. Itu artinya mendekati positif 1. Jadi kalau hasil R-nya 0,5 itu dianggap mendekati 0. Ya. 0,6 juga sebetulnya belum begitu kuat positifnya. Tapi kalau sudah 0,8 ke atas ya, itu sudah mendekati positif 1.
Ya, apalagi 0,0 itu sudah mendekati 0 ya, tapi 0,5 pun masih mendekati 0. Maka kalau 0,98 itu akurat mendekati positif 1. Apa artinya? Ini artinya korelasi positif. Berdasarkan rumus di atas saya terangkan tadi, dari teori di atas disebutkan nilai R positif, artinya teorinya jika X naik maka Y juga cenderung naik, atau sebaliknya apabila X turun Y turun. Oke, apa artinya 0,98 positif 1? Artinya dalam konteks judul di atas, pengaruh biaya promosi terhadap penjualan ini X ya, promosi ini, Y-nya adalah penjualan, maka kesimpulan penelitiannya jika biaya promosi dinaikkan, ini X ya, jika biaya promosi dinaikkan, maka kecenderungan penjualan juga ikut naik. Awas, jangan pasti, karena ini adalah sebetulnya tidak hanya menunjukkan kecenderungan ya. Karena bisa korelasi itu bukan menunjukkan kepastian tapi kecenderungan. Artinya di sini ini kan X ya, karena korelasi positif. Jika X naik, maka Y juga naik. Artinya jika biaya promosi naik, maka penjualan ikut naik. Sebaliknya, jika biaya promosi diturunkan, maka penjualan sepeda juga akan ikut turun. Nah, itu adalah sekelumit mengenai analisa korelasi. Jadi kita sudah membahas dua, analisa regresi dengan analisa korelasi. Sekali lagi ada sedikit ralat ya tadi di analisa korelasi, di sini rumusnya. Jadi Anda menggunakan modul yang ini saja yang saya kirim terbaru ya. Jadi di sini nggak ada n-nya. Kalau modul yang dulu ada n-nya, ternyata n-nya tidak ada, jadi di sini. Ya itu saja mungkin ralatnya. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan daring kita hari ini. Nanti kita lanjutkan minggu depan, yaitu dengan yang disebut dengan koefisien determinasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.